Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala wadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika Wirausaha, Bapak Hudan Ihsan Ansori MPDI, MPD, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan perkuliahan daring pada pagi hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang kita alami saat ini dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik, ketiga kalinya di sini saya sebagai pemateri sekaligus moderator ingin menyampaikan materi terkait dengan kasus-kasus dunia usaha dalam etika bisnis pada fungsi produksi, fungsi SDM, dan fungsi keuangan. Baik, langsung saja pada poin pertama mengenai kasus-kasus dunia usaha dalam etika bisnis pada fungsi produksi. Kasus usaha yang berkaitan dengan etika bisnis dalam fungsi produksi di sini yaitu bagaimana sebuah perusahaan dalam mengembangkan usahanya terjadi sedikit penyelewengan dengan etika bisnis yang berlaku serta ketidaktepatan pemakaian faktor-faktor produksi sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah kasus yang bisa merugikan baik dari produsen maupun pada konsumennya. Sebagai contoh, kasus penyitaan kosmetik ilegal yang mengandung obat terlarang oleh BPOM yang terjadi di Mojokerto. Di mana obat tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya seperti hidrokuinon yang sangat dibatasi dalam penggunaannya. Selanjutnya dari kasus tersebut dapat dianalisis kaitannya dengan etika bisnis, yaitu krim kosmetik yang diproduksi memberikan dampak atau pengaruh yang merugikan pada konsumen, yang mana korbannya adalah masyarakat sekitar kita sendiri. Karena moral dari pelaku produksi krim kosmetik ini telah menyimpang dari etika yang berlaku di masyarakat. Secara etika, masyarakat menginginkan akan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, namun hal tersebut malah dijadikan praktik kecurangan oleh produsen untuk mencari keuntungan walau setelah melanggar hukum-hukum yang berlaku dan etika bisnis yang ada. Untuk selanjutnya yaitu kasus dunia usaha terkait etika bisnis dalam fungsi sumber daya manusia. Kita ketahui sebelumnya bahwa sumber daya manusia ini adalah faktor penting dan juga faktor penunjang utama dalam keberhasilan dan juga keberlangsungan kesuksesan dalam sebuah bisnis ataupun dalam sebuah organisasi. Nah, dalam suatu bisnis ini tidak jarang ditemui beberapa kasus-kasus yang terjadi. Nah, salah satunya dalam fungsi sumber daya manusia. Dalam fungsi sumber daya manusia ini, salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu pada pabrik panci aluminium, yaitu perusahaan CV Cahaya Logam yang berada di Kabupaten Tangerang, di mana pada kasus ini adanya penyelewengan etika bisnis, yaitu terkait dengan penyekapan terhadap beberapa karyawan di perusahaan tersebut. Nah, kasus ini bisa diungkap karena ada beberapa karyawan yang melarikan diri dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sesuai dengan pada analisis terhadap kasus tersebut, penyekapan ini
telah melanggar beberapa kode etik yang ada, yaitu salah satunya belum terpenuhinya hak-hak atas hak-hak dari karyawan tersebut, yaitu mulai dari hak kerja atas pekerjaannya dan juga hak upah serta hak kebebasan setiap manusia. Seperti itu. Dalam kasus selanjutnya, yaitu kasus dunia usaha yang terkait etika bisnis dalam fungsi keuangan. Nah, keuangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya, sangat vital dalam sebuah perusahaan karena sangat berkaitan dengan proses produksi ataupun dengan processing lainnya. Nah, skandal keuangan ini secara tidak etis telah menimbulkan beberapa kerugian baik para investor maupun kepada pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan tersebut. Salah satu kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan etika bisnis dalam fungsi keuangan ini yaitu penggelapan pajak oleh perusahaan IM3, di mana mereka memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak tambahan nilai dalam buku tahunan Desember pada tahun 2001 dan juga 2002. Nah, perusahaan ini telah merestitusi sebesar 65,7 miliar uang pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Nah, kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan M3 ini telah melanggar kode etik yang berlaku, mulai dari ketidakjujuran, terjadinya kerugian pada negara, dan juga telah melakukan kebohongan-kebohongan karena memanipulasi data-data yang seharusnya diserahkan ataupun dilaporkan kepada negara. Nah, etika keuangan yang sesungguhnya oleh stakeholder ini yaitu perusahaan tidak hanya mementingkan akan kekayaan pemegang saham saja, melainkan juga perusahaan berkewajiban dalam hal-hal seperti keadilan dalam praktek perdagangan, kondisi perdagangan, kontraktual keuangan, praktek-praktek penjualan, jasa konsultasi, pembayaran pajak, audit internal, dan juga audit eksternal. Sehingga perusahaan ini telah melakukan banyak sekali pelanggaran kode etik, sehingga kasus ini masuk terhadap kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis di fungsi keuangan. Seperti itu.